Setan tidak perlu bertanduk untuk menyesatkanmu. Cukup membuatmu merasa paling benar. Cukup membuatmu senang saat orang lain jatuh. Cukup membuatmu berdosa tanpa merasa bersalah. Dan yang paling ngeri, dia tidak lagi perlu membisikkan. Karena kau sudah menjadi seperti dia, termasuk saya, mungkin termasuk Anda juga. Dan inilah 7 sifat setan yang suka ditiru manusia. Pertama, merasa paling benar. Ketika hati mulai enggan menerima nasihat, ketika lidah mulai meremehkan pendapat orang lain, dan ketika jiwa berkata, aku yang paling benar, saat itu setan sedang bertepuk tangan. Karena itulah sifat pertamanya, sombong karena merasa lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia, engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Kedua, suka mengadu domba. Setan tidak perlu datang membawa senjata. Ia cukup datang dengan kata-kata kecil yang diucapkan dari belakang. Dan tiba-tiba persaudaraan hancur, hubungan retak, ukhuwah mati. Setan mencintai perpecahan. Dan ia tahu, satu bisikan saja cukup untuk membakar dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya perkataan yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika dua orang saling berkata, aku lebih baik darimu. Hadits riwayat Bukhari. Ketiga, meremehkan dosa kecil. Setan tidak langsung menyeretmu ke neraka. Ia hanya berbisik, tenang, ini cuma dosa kecil. Sekali, lalu 2 kali, hingga hatimu mati rasa. Dan ketika dosa dianggap biasa, itulah saat setan menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Keempat, menunda-nunda taubat. Setan tidak pernah bilang, jangan taubat. Ia hanya bilang, nanti saja. Sampai ajal datang dan kita belum sempat kembali. Ia tidak takut dosamu, ia takut taubatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah At-Tahrim ayat 7. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda, celakalah hamba yang berkata, aku akan bertaubat besok. Hadits riwayat Ibnu Majah. Kelima, hasad dan iri saat orang lain dapat nikmat. Setan iri saat Adam dimuliakan, dan dia ingin kita juga begitu. Iri saat orang lain sukses, hasad saat saudara kita diberi nikmat. Padahal hasad bisa membakar amal seperti api membakar kayu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu, lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, waspadalah terhadap hasad, karena hasad memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, bangga dalam maksiat. Ada yang berzina tapi bangga. Ada yang minum khamar tapi malah pamer. Ada yang berdosa tapi bukan hanya tidak malu, malah dipertontonkan. Dan inilah level setan yang paling dalam.
berdosa tanpa rasa bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 19. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, putus asa dari rahmat Allah. Setan punya satu jurus terakhir, putus asa. Dia tahu kau berdosa, lalu ia berbisik, percuma, kau tidak akan diampuni. Terlalu kotor, terlalu banyak dosamu. Dan jika kau percaya, ia tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Padahal, Allah Maha Pengampun, bahkan untuk dosa sebanyak buih di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang kehilangan untanya lalu menemukannya kembali. Hadis riwayat Muslim. 7 sifat setan, 7 jebakan yang tidak terlihat, tapi menyatu dalam hidup kita. Mungkin kau tidak menyembah setan, tapi ketika sifatnya ada dalam dirimu, apakah kau yakin tidak sedang berjalan bersamanya? Ingatlah, setan tidak perlu hadir untuk menyesatkanmu. Jika kau sudah menjadi seperti dia,